Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Junarti dengan NIM 2441625220137 kelas IF24B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi suruh data, yaitu ada array, hashmap, stack, dan queue. Baik, untuk materi yang pertama, itu ada array. Apa sih array itu? Array adalah suruh data yang menyimpan sekumpulan elemen dalam satu variabel yang disusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Nah, karakteristik dan ciri-ciri array yang pertama itu ada elemen tersusun secara linear, yang kedua, akses melalui indeks numerik, yang ketiga, bisa menyimpan tipe data yang sama pada umumnya. Untuk fungsinya tersendiri yaitu efisien dalam pengelolaan data berurutan dan mudah diakses, juga dimodifikasi berdasarkan posisi. Nah, array dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada array satu dimensi dan dua dimensi. Array satu dimensi adalah array berbentuk baris yang menyimpan data dalam satu deretan. Ciri-cirinya, memiliki satu indeks untuk setiap elemen, digunakan untuk menyimpan data linear, akses elemen menggunakan satu angka indeks array. Array dua dimensi. Array dua dimensi adalah array yang memiliki baris dan kolom, seperti tabel atau matriks. Nah, ciri-cirinya yang pertama memiliki dua indeks, baris dan kolom. Jadi arraynya ada I dan J. Lalu digunakan untuk data tabular seperti nilai siswa dalam beberapa mata pelajaran. Nah, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari dalam array itu sendiri yaitu nilai rata-rata nilai siswa, jadwal harian atau mingguan, dan daftar belanja. Baik, saya akan mencontohkan kode Python-nya. Nah, berikut ini adalah kode Python yang sederhana. Nah, ini nilai sama dengan kurung siku, nilai ada 78, 85, 90, dan 66. Lalu print nilai indeks ketiga. Nah, ingat ya teman-teman, indeks itu dimulai dari 0. Nah, indeks di sini 0, indeks 0, indeks ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, print nilai indeks ketiga. Kita run di sini. Nah, indeks ketiga bernilai 66. Seperti ini. Nah, jika teman-teman di sini sudah menguasai tentang array, kita bisa pakai kode yang sedikit kompleks, gitu kan. Sini jumlah siswa sama dengan integer, input masukkan jumlah siswa. Nilai siswa, for i in range, jumlah siswa, nilai float, input, masukkan nilai, dan lain-lain. Baik, bisa kita run di sini. Misal saya ingin memasukkan jumlah siswanya 3. Nah, lalu nilai siswa ke-1 saya berikan nilai 80, siswa kedua 90, siswa ketiga 70. Nilai semua siswa. Nah, nilai rata-ratanya sudah otomatis terinput jadi 80 di sini. Baik, itu untuk array. Nah, oke teman-teman, ini ada untuk materi yang kedua. Yang kedua itu hashmap. Hashmap itu apa sih? Hashmap adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan kunci dan nilai atau key value. Memungkinkan pencarian data secara efisien menggunakan kunci. Nah, di sini fungsinya itu untuk menyimpan data yang terhubung secara logis dan akses cepat menggunakan kunci unik. Nah, ciri-ciri hashmap itu menggunakan dia akses dengan key bukan indeks. Akses dengan key bukan indeks. Nah, key-nya harus unik dan nilai bisa tipe data apa saja. Jadi ini bisa di-combine ya teman-teman. Nah, baik untuk contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, ini ada daftar kontak telepon, data mahasiswa, dan keranjang belanja online. Oke, sini saya akan mencontohkan lagi kode Python untuk hashmap. Oke. Hashmap, ini ada contoh kode yang
singkat ya, atau yang mudah, kode mudah. Ini kita nilai siswa sama dengan, ini pakainya kurung kurangan ya teman-teman. Jadi sini ada Andi bernilai 85, Budi nilai 90. Print nilai siswa atas nama Budi. Nah, baik kita coba running. Nah, nilai Budi itu sama dengan 90. Oke, bagaimana jika teman-teman sudah menguasai hashmap? Oke, sini kita akan menampilkan kode yang lumayan kompleks untuk hashmap sendiri. Oke, di sini ada kontak, terus dev tampilkan menu, di sini ada functionnya untuk menu kontak. Ya, ini contoh nomor telepon. Mari kita run. Sini saya akan pilih nomor 1, tambah kontak, masukkan nama kontak, misal nomor saya sendiri, masukkan nomor telepon, kita acak aja ya. Oke, ditambahkan. Baik, ini untuk outputnya ya teman-teman. Baik, itu tadi hashmap ya. Contoh kode program hashmap yang simple dan yang kompleks. Oke, lanjut di sini untuk materi yang ketiga ada stack. Stack adalah tipe suhu data yang menerapkan prinsip LIFO, last in, first out, di mana elemen yang terakhir disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil. Nah, ini ada operasi dasar pada stack. Ada push, pop, top, is empty, dan is full. Nah, untuk push, untuk memasukkan elemen ke dalam tumpukan. Nah, pop, untuk menghapus elemen dari tumpukan. Top, mengembalikan elemen teratas tumpukan. Is empty, mengembalikan nilai benar jika tumpukan kosong, jika tidak salah. Nah, is full mengembalikan nilai benar jika tumpukan penuh, jika tidak ada, maka akan salah. Nah, fungsi dari stack ini yaitu untuk menyimpan data sementara dalam urutan tertentu, dan berguna juga untuk operasi berurutan seperti undo dan backtrack. Nah, ini ada contoh kasus kehidupan sehari-harinya, itu ada tumpukan piring, tumpukan baju, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan mencontohkan lagi kode Python-nya. Di sini. Nah, seperti biasa ini ada kode simpelnya untuk yang stack. Jika teman-teman belum mengetahui dasar-dasarnya dan belum masuk ke dalam materi stack banget ya. Sini ada stack sama dengan ini mainnya stack.append. Sini saya masukkan angka 1, stack.append, sini angka 2. Nah, kita running ya. Ini saya keluarkan dulu. Sorry. Oke. Sini saya akan coba running untuk kode program sini. Nah, outputnya itu adalah langkah 2. Karena apa? Karena tadi prinsip yang tadi, last in, first out. Nah, langkah yang terakhir masuk itu akan yang keluar duluan. Oke. Nah, di sini saya juga akan mencontohkan yang menu tumpukan piring. Stack piring, ini mainnya, dev tampilkan menu, print menu, push, ada function ini, push, pop, pick, dan lainnya. Sini akan saya coba running. Baik, saya akan menambahkan dulu nomor 1, masukkan nomor piring. Misal nomor 34. Oke, saya menambahkan piring lagi. 35. Oke. Di sini saya akan mengambil piring teratas. Oke,
Mari kita lihat semua tumpukan piring. Ya, baik, ini untuk program yang lebih kompleksnya. Ini kita keluar dulu. Baik. Nah, itu tadi untuk yang stuck, materi yang stuck. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke. Nah, di sini ada queue. Oke, queue itu apa sih? Queue atau antrian merupakan sekumpulan data yang mengalami penambahan data elemen melalui dua sisi. Elemen diinputkan melalui belakang, rear or tail, dan penghapusan melalui depan, front or head. Queue juga adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip FIFO, first in, first out. Data yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Oke, fungsi dari queue ini itu untuk mengatur proses antrian atau penjadwalan. Juga digunakan dalam pengiriman data atau task. Misalnya job queue. Oke, ciri-ciri queue ini yang pertama itu akses masuk dari belakang, keluar dari depan. Terus ada operasi utama, enqueue, tambah, dan dequeue atau hapus. Oke, untuk contoh kehidupan sehari-harinya, kita bisa melihat antrian loket bioskop, antrian printer, antrian pasien di klinik juga. Oke. Saya akan mencontohkan juga, di sini ada kode Python-nya. Seperti biasa, kita contoh yang sederhana dulu ya. Oke, di sini ada queue. Kita declare dulu queue, doc1, dokumen 2, dokumen 3. Queue append doc4. Nah, saya ingin menambahkan doc4 karena doc1 itu akan diproses terlebih dahulu. Oke, di sini kita dokumen diproses queue.pop 0 print dokumen diproses. Nah, print antrian sekarang sama dengan print antrian sekarang, queue. Mari kita coba running ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kan kenapa dokumen 1? Karena dia sudah melalui proses first in, first out. Nah, dokumen 1 antrian sekarang ada dokumen 2, dok 3, dan dok 4. Oke, untuk ini untuk kode yang simple. Nah, kita coba lihat kode yang kompleksnya. Nah, ini saya membuat menu loket bioskop. Program menu loket bioskop itu ada menu 1 tambah pengunjung antrian, 2 layani pengunjung di queue, 3 tampilkan daftar antrian, 4 cek pengunjung berikutnya, 5 keluar dari program. Oke, mari kita coba run di sini ya. Oke, di sini ada function def tampilkan menu, while true untuk kita menampilkan kembali si menu ini. Lalu, nah, di sini ada percabangan juga. Oke, mari kita coba run. Oke, di sini saya akan menambahkan pengunjung ke antrian. Saya pilih nomor 1, masukkan nama pengunjung, misalnya nama saya. Oke. Saya akan menambahkan pengunjung lagi. Oke. Saya juga akan menambahkan lagi. Misal, siapa ya? Oke. Oke, saya akan memilih nomor 2. Oke. Dan lalu saya akan tampilkan daftar antrean. 3. Daftar antrean sekarang ada Bunga dan Ahmad. Lalu saya akan memilih nomor 4. Oke, pengunjung berikutnya Bunga akan diproses. Ya. Oke, saya akan keluar dari programnya. Baik. Nah, itu untuk yang queue ya. Ada kode sampelnya dan juga kompleksnya.
Oke, mari kita lanjut ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, di sini ada kelebihan masing-masing struktur data. Array itu kelebihannya efisien untuk data berurutan. Kalau hash map itu cocok untuk data berpasangan. Stack cocok untuk undo, backtracking, dan queue efisien untuk sistem real time. Oke, ini kekurangan masing-masing struktur data. Array itu tidak efisien untuk pencarian. Nah, kalau hash map itu konsumsi memorinya besar. Kalau stack tidak bisa random access. Kalau queue dia aksesnya terbatas, depan sama belakang aja. Nah, ini saya membuat tabel perbandingan. Jadi ada strukturnya array, hash map, stack, queue. Prinsipnya itu dia kalau array itu urutan, kalau hash map dia key value, kalau stack itu LIFO, kalau queue itu FIFO. Nah, untuk aksesnya, dia kalau array itu kan menggunakan index. Kalau hash map, dia menggunakan key. Kalau stack, dia menggunakan top. Dan queue itu menggunakan di yang depan. Nah, semuanya itu dapat diubah. Oke. Nah, semua struktur ini itu cocok, kalau array itu cocok untuk data tetap dan numerik. Ya, kalau hash map dia lookup-nya cepat, terus cocok untuk lookup cepat dan kontak. Nah, kalau misalnya stack dia cocok untuk undo atau dan backtracking. Kalau queue dia itu cocok untuk antrian proses atau layanan. Oke. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi, dari array, hash map, stack, dan queue itu masing-masing dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Array menyimpan data secara berurutan dan diakses dengan indeks, cocok untuk daftar nilai. Hash map menyimpan data dalam bentuk pasangan key value untuk akses cepat seperti daftar kontak. Nah, kalau stack, dia menerapkan prinsip LIFO, di mana data terakhir masuk akan keluar pertama, cocok untuk fitur undo. Nah, queue menggunakan prinsip FIFO, kebalikan dari stack yang tadi ya. Sehingga data pertama masuk akan keluar lebih dulu, seperti sistem antrean di loket. Nah, teman-teman, struktur-struktur ini juga membantu mengolah data secara efisien sesuai kebutuhan program. Jadi semuanya juga cocok tergantung sama kebutuhan teman-teman itu sendiri. Tuh. Oke. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.